Bab 3307. Menuju rumah keluarga Liu. Dan setelah kedua kelompok orang itu bersatu, dan memiliki tujuan yang sama dengan dirinya, nampaknya perjalanan kali ini tidak akan semudah yang dipikirkan. Eric Qin pun menemukan sebuah pasar dan membeli sedikit rumput ajaib untuk disimpan. Senior Qin, ternyata kamu juga di sini. Saat Eric bersiap-siap pergi, terdengar sebuah suara heboh dari arah belakang. Deviena Chu. Melihat kultivator wanita bertubuh tegap itu, Eric Qin pun sedikit kaget. Sebelumnya setelah selesai mengajar 3 hari, dia mengumumkan pemberhentian ajaran, lalu meminta Deviena melanjutkan kesibukannya sendiri. Tetapi, sungguh tidak menyangka Deviena tidak bersantai-santai, malah datang ke kota Sen itu. Dan melihat Deviena menggenggam 2 buah tusuk konde giok, sudah pasti dia datang untuk belanja. Wahai teman seiman, apakah 2 itu jadi kamu beli? Melihat Deviena Chu membawa tusuk konde itu sambil bicara dengan orang lain, pemilik lapak segera memburu-buruinya. Aku beritahu kamu, 2 benda itu adalah peninggalan berharga yang dibawa dari dalam tanah berbahaya. Hanya 2 itu yang tersisa, jika melewatkannya, kamu pasti akan menyesal. Tetapi harga yang kamu berikan terlalu mahal. Benda kuno tentu saja mahal. Deviena Chu sedikit merasa ragu, 2 tusuk giok itu sangat dia sukai, tetapi hanya bisa membeli salah satu. Pilih yang di tangan kiri kamu saja, yang di tangan kanan tidak begitu berharga, kata Eric dengan nada datar. Meski Deviena berasal dari keluarga Chu, tetapi kepribadiannya sangat kuat, selalu memilih untuk membeli sesuatu dari hasil kerja keras sendiri. Jika tidak, dia pun tidak akan mendatangi berbagai tanah berbahaya demi mencari keuntungan. Baiklah. Deviena tentu tidak perlu meragukan arahan Eric Qin, dia segera mengembalikan salah satu tusuk konde kepada pemilik lapak, lalu membayar menggunakan koin Jiushu. Raut wajah pemilik lapak itu mulai tidak enak dipandang. 2 tusuk giok itu terlihat hampir tidak ada perbedaan, dan yang dikembalikan malah terlihat sedikit lebih baik. Dirinya juga harus melakukan penelitian yang sangat lama baru bisa mengambil kesimpulan mana yang lebih baik, tetapi Eric Qin hanya melihat sekilas malah sudah begitu yakin. Senior Qin, apakah kamu datang ke kota Sen karena akan ingin ke tanah berbahaya? Setelah menyimpan tusuk konde yang dibeli, Deviena Chu berkata dengan sedikit penasaran. Memang ada rencana itu. Oh ya Deviena, apakah kamu tahu banyak soal keluarga Liu? Eric Qin malah terpikir Deviena Chu telah berkelana ke berbagai tanah berbahaya selama bertahun-tahun, seharusnya tahu soal keluarga Liu. Keluarga Liu ya, aku lumayan paham, Andreas Liu adalah kenalan lama denganku, dengar-dengar mereka baru saja bekerja sama dengan Tuan Xia menuju ke daerah inti Guzong. Aku juga berencana ke tanah berbahaya di daerah inti Guzong, apakah kamu punya cara untuk membantuku menghubungi orang itu? Kata Eric Qin. Senior Qin juga ingin ke sana ya, kebetulan sekali, sebelumnya Andreas Liu juga mengundangku ikut bersama rombongannya, aku masih bingung, makanya tak kunjung menjawab tawaran itu. Siapa sangka setelah Eric selesai bicara, Deviena malah terkejut. Keluarga Liu mengundangmu. Eric Qin pun merasa sangat heran, tidak menyangka akan kebetulan seperti itu. Jika Senior Qin ingin ke sana, aku bersedia berangkat bersama senior. Sekarang kita kumpul ke rumah keluarga Liu saja, seharusnya masih sempat, kata Deviena Chu dengan wajah memerah. Baiklah, aku ikut kamu ke sana. Eric Qin pun menganggukkan kepala. Katanya Tuan Xia membawa orang-orang masuk ke dalam tanah berbahaya tanpa memungut sedikit pun biaya,
juga menjamin kelancaran dan keamanan semua orang yang berangkat. Dirinya sungguh ingin membuktikan sendiri kebenaran yang ada. Dan masuk bersama rombongan keluarga Liu tentu akan lebih baik daripada masuk sendiri. Teman seiman Deviena, jadi kamu bersedia ikut kami ke Guzong? Aku senang sekali mendengarnya. Tiba di rumah keluarga Liu, setelah Deviena menghubungi orang di dalam, seorang pemuda pun berjalan keluar. Melihat Deviena di sana, mata pemuda itu sontak berbinar-binar, tatapannya tak kunjung dialihkan ke tempat lain, seolah sangat tergila-gila pada Deviena Chu. Saudara Liu, aku tiba-tiba memutuskan ikut rombongan, entah masih bisa atau tidak, kata Deviena dengan tidak enak hati. Tentu saja bisa, aku adalah putra pertama keluarga Liu, masalah kecil seperti ini tidak akan menyulitkan. Andreas Liu sengaja tertawa sambil menjual nilai dari identitasnya. Lalu bagaimana jika aku membawa seseorang ikut bersama? Tentu saja tidak masalah. Kalau begitu perkenalkan, ini teman seiman Qin. Andreas Liu tercengang, saat mengalihkan pandangan, barulah dia menyadari seorang pemuda berdiri di belakang Deviena Chu. Melihat Eric Qin adalah seorang berusia muda, terlintas kecemburuan dalam mata Andreas Liu. Tuan Qin ini memiliki kultivasi fase transendensi, apakah terlalu rendah untuk ikut rombongan? Guzong sangatlah berbahaya, rasanya akan terlalu beresiko, kata Andreas Liu dengan sedikit meremehkan. Bukankah kultivasiku juga sebatas fase transendensi? Kata Deviena Chu. Tetapi aku sudah mencapai fase penilaian, aku bisa melindungimu, memintaku melindungi dua orang sekaligus akan sangat merepotkan, kata Andreas Liu sambil menggelengkan kepala. Tidak perlu, aku bisa melindungi diri sendiri, jika sungguh bertemu bahaya, teman seiman Liu tidak akan disalahkan, kata Eric Qin sambil tersenyum. Benar, jika tidak boleh membawa teman seiman Qin, aku juga tidak jadi saja, kata Deviena. Jangan, jika teman seiman ini memang percaya diri, maka ikutlah. Melihat Deviena Chu bersiap-siap pergi, Andreas Liu sontak merasa panik, dengan kening mengerut, dia pun menyetujuinya. Setelah menyapa Eric Qin dengan beberapa kalimat, dia membawa keduanya masuk ke dalam rumah keluarga Liu. Senior Qin, Andreas Liu memiliki maksud lain padaku, makanya memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatiku, tetapi aku tidak memiliki rasa apapun padanya, kata Deviena Chu lewat transmisi suara. Usia kalian sepadan, dia juga memiliki kultivasi fase penilaian, bukankah begitu sangat baik, kata Eric Qin. Apaan? Kultivasinya dipaksakan berkat pil mujarab, dan apakah kamu sungguh mengira dia benar-benar suka padaku, semua karena dia tahu ayahku adalah kepala keluarga Chu, kata Deviena sambil menggelengkan kepala. Eric Qin tersenyum. Pria bernama Andreas Liu itu memang kelihatan biasa saja, dirinya pun tidak ingin banyak komentar. Beberapa orang itu berjalan menelusuri lorong, tiba di sebuah ruangan besar. Pandangan mata melintasi seisi ruangan, sudah ada 20-an orang menunggu di sana. Melihat mereka tiba, orang-orang melihat dengan tatapan waspada. Setelah melihatnya sekilas, Eric Qin pun menghela nafas dalam hati. Kultivasi dalam dirinya ditekan hingga sangat rendah. Awalnya berencana datang menyaksikan keramaian, makanya tidak meningkatkan kembali kultivasi yang telah dia tekan sebelumnya. Alhasil di dalam ruangan itu jumlah fase transendensi malah begitu langka. Sebagian besar yang hadir di sana adalah fase penilaian satu penurunan, sekurang-kurangnya setengah langkah fase penilaian. Kali ini, dirinya malah menjadi pusat perhatian orang-orang. Melihat Eric Qin dan Deviena Chu masuk, para kultivator yang berada di sana memang menunjukkan ekspresi aneh,
hanya saja karena mereka masuk bersama Andreas Liu, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Setelah duduk tidak lama, seorang tetua berpakaian ungu dan seorang pemuda berbadan tinggi besar pun perlahan berjalan ke dalam. Kepala keluarga Liu, Tuan Xia, tidak sedikit oleh tersenyum sambil menyapa dua orang itu. Orang itulah yang bernama Tuan Xia. Eric Qin pun memperhatikan dua orang yang baru masuk itu. Tetua itu memiliki kultivasi fase penilaian 1 penurunan, berwibawa tinggi, bisa dikatakan menguasai kultivasi yang cukup baik. Soal pemuda yang datang bersamanya malah sedikit lebih istimewa, dia juga berada pada fase penilaian, hanya saja hawa-hawa di sekitar tubuhnya tidak begitu jelas. Entah tertutupi benda apa, dalam seketika tidak bisa disimpulkan. Terutama, wajah Tuan Xia sedang menggunakan topeng yang hanya menyisakan bola mata dan dagu, parasnya pun masih menjadi sebuah rahasia besar. Semuanya, yang bisa berada di sini adalah orang-orang yang berencana ikut dalam rombongan menuju tanah berbahaya Guzong. Ada berapa banyak benda berharga dan jodoh di dalam Guzong, rasanya tidak perlu aku jelaskan lagi. Dan kali ini kita mendapat arahan Tuan Xia, perjalanan pasti akan menjadi sangat lancar, kata tetua berbaju ungu sambil tersenyum. Kepala keluarga Liu terlalu rendah hati, meski aku memiliki sedikit wawasan, tetap saja hanya memiliki seorang pembantu tua. Untuk masuk ke daerah inti Guzong, sungguh memerlukan bantuan dan kekompakan semua yang ada di sini, kata Tuan Xia sambil tersenyum. Bersambung.